Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah masih izinkan kita untuk bisa melakukan aktivitas, apalagi hari ini di hari Jumat. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah mudahkan kita dalam kebaikan, Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, bersolawat kepada Nabi, dan tentunya bersedekah yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku kelas 5, alif, ba, dan ta. Hari ini mata pelajaran PAI, Ustadz insya Allah akan meneruskan materi kemarin tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah membahas dua kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur, maka hari ini Ustadz akan menyampaikan materi masih tentang kitab-kitab Allah, tentang kitab Injil dan Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan video. Baik, anak-anakku kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita belajar tentang mengimani kitab-kitab Allah, jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang dipilih oleh Allah dan wajib kita imani. Walaupun kita belum pernah melihat kitab Taurat, walaupun belum pernah kita melihat kitab Zabur ataupun Injil, adapun Injil yang sekarang itu sudah dirubah oleh manusia, kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keempat kitab itu kepada rasulnya. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan ada lagunya, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, sampai ada lagunya ya. Kita harus meyakini, walaupun kita belum pernah melihat ketiga kitab itu, yang hanya kita lihat hari ini adalah Al-Quran, tapi tetap kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab, yaitu keempat kitab ini. Nah, kita lanjutkan video berikut. Baik, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, materi selanjutnya adalah kita mengenal kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan diturunkan di Yerusalem. Nah, kitab Injil ini sama dalamnya isinya seperti ajaran-ajaran terdahulu, ketauhidan, kemudian menghilangkan taugut ya, berhala-berhala yang menyembah berhala. Dan kitab Injil ini juga membuat orang-orang pada waktu Nabi Isa alaihi salam mendapatkan wahyu ini itu kesal ya, karena ini adalah ciptaan Isa, bukan ciptaan Allah ya. Itu kitab Injil. Yang kedua selanjutnya adalah kitab, nah ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan begitu lengkap. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai pelengkap dari seluruh kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini ya. Jadi Al-Quran adalah melengkapi semuanya. Dan Al-Quran ini sudah dijamin keasliannya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak akan ada yang bisa merubah sedikit pun di Al-Quran ini. Makanya dulu kemarin pernah ada yang ingin merusak Al-Quran, tapi ketahuan juga bahwa ini salah. Makanya kenapa
kita harus menghafal Al-Quran itu karena kalau kita menghafal Al-Quran maka kita termasuk orang yang menjaga keaslian Al-Quran itu. Ya. Makanya kita akan menjadi mulia karena ada Al-Quran dalam kita. Malaikat Jibril mulia itu karena beliau menyampaikan wahyu karena Al-Quran. Nabi Muhammad mulia pun karena Al-Quran. Malam nuzulul Quran jadi mulia karena Al-Quran. Termasuk kemuliaan seseorang adalah ada Al-Quran di dalam hatinya. Makanya kita harus banyak menghafal. Makanya alhamdulillah kamu sekolah di SD Zaid bin Sabit, kamu menghafal Quran, belajar Al-Quran, sehingga kamu bisa menjadi salah satu orang yang menjaga Al-Quran, penjaga daripada Al-Quran. Itu luar biasa, ya. Nah, Al-Quran ini jumlah surahnya ada 114 surah, kemudian dibagi menjadi 30 juz, kemudian ada 6.236 ayat. Kemudian turunnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu bentuk mukjizat Allah yang diberikan kepada Al-Quran. Makanya Al-Quran sampai hari kiamat pun dijamin keasliannya, tidak akan ada yang bisa berubah sedikit pun. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang tidak pernah membaca Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Satu hurufnya itu satu kebaikan, dan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuat satu huruf 10 kebaikan, dan 10 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan ngitungnya dengan matematika kita. 10 kebaikan berarti 10 bukan. Nomor 1 ke nomor 2 10 kebaikan. 1 ke 2 itu jaraknya 500 tahun kebaikannya. Makanya rugi bagi hamba-hamba Allah, bagi kita kalau tidak membaca Al-Quran. Baik, itu saja ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan materi yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa menerima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I can't